Sajanjane Ivan Gunawan kayak iso ngaceng apa ora umpamane? Pertanyaan saya hakmu apa? Saya adalah tipe orang yang sebenarnya tidak pernah memperlihatkan di saat saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buat saya hubungan saya dengan Gusti Allah itu hanya saya dan Allah yang tahu. Pak, makanya sampai istriku tuh nggak pernah nuntut aku untuk sholat, tapi pas ketika aku tanya, selama kamu menikah sama saya 10 tahun, hal apa yang paling kamu inginkan dari saya? Jawabannya apa? Aku kepingin kamu pimpin sholat gitu. Saya itu gurunya Deddy Corbuzier. Sing Islam ke Deddy Corbuzier. Ora tahu diwenehi duit gitu loh. Malah kaikun diwenehi duit. Dancok Deddy ya. Saksikan keseruannya hanya di channel Gus Miftah Official. Insya Allah ketemu di tempat-tempat maksiat berikutnya, tempat-tempat pengajian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa sampai ngelihat langsung masjid yang kita bangun. Ini bukan di Tangerang, bukan di Bogor, bukan di mana-mana. Ini di Uganda, bro. Saya hari ini memenuhi undangan Gus Miftah untuk bisa hadir. Mumpung aku masih ada di Jogja, jadi insya Allah mampir. Berarti ini mau jadi santri apa juga kan? Insya Allah. Jadi di sini hari-hari ada santri juga 500. Kita semuanya free, makan, minum, belajar, sampai ada yang tak boleh sampai S3. Pokoknya anaknya pintar, Makanya aku lagi buat itu. kok itu. Iya, sekarang aku punya anak hampir 100. Mereka itu kan masih pelajaran agamanya itu ya satu guru toh yang ngajarin itu. Makanya sekarang ini mereka mau tak cariin guru bahasa Inggris, penting toh bahasa Inggris, matematika, B, agama. Harus. Jadi aku tuh pengennya mereka prestasi. Jadi bukannya yatim piatu nunggu. Jangan sampai investasi kita untuk anak-anak itu salah. Ya, Kita kalau bisa mikir sampai masa depan ya. masa depannya ya. Soalnya kan aku kalau kayak kampus apa gitu kan aku udah ada anak juga, jadi mereka maksudnya Lebih gampang nanti mau kuliah mau kemana. Iya. Nah kalau acara ini sebulan 2 kali. oke. Yang satu khusus untuk anak-anak muda setiap malam ragu apa gitu kan. Ini semuanya saya nggak mau ada kotak infak, nggak mau kata orang. Pokoknya jamaah harus tahu. Dulu yang awal-awal kesini itu dulu anak tahun 2012 DC. Nah, aku tuh sebenarnya banyak ngajak kawan-kawan kita. Maksud saya ya ada dikit-dikit ada imbangan lah gitu loh, ya kan? Sampai jam berapa kok kayak gini? Ini maksimal sampai jam 11. Kalau yang lain kan pengajian malam-malam kita nggak mau. Ini tetap jam segini udah mulai, jam 9 lebih dikit kita naik panggung ngaji sama jamaah. Ya, kalau pas ulang tahun tak kasih hadiah umroh, tak undi. Aku tahun ini ngelatin 25 jamaah umroh. Dik, makan dulu, Dik. Pas makan kita naik panggung. Ini sate kelatak. Cumi, ini apa ini? Ini apa ini? Rica-rica ya? Ya, rica-rica. Pak Igul, mau cari jadwal buat di Masjid Uganda ini. Ayo. Aku sempat ngajakin Gus ke sana, tapi kan maksud aku Dadakan dia kan? sebagai tuan rumah kan aku harus tahu terlebih dahulu dong situasi kondisinya seperti apa. Nah, karena kemarin itu sempat berangkat, pikirannya pokoknya udah pikiran yang terburuk ada di sana tuh seperti apa. Tapi ternyata fine ya? memang kuasa Allah tuh luar biasa, sampai sana ya nggak kenapa-napa. Malah baik tuh. Malah Sambutannya luar biasa kan? Iya. Wah, mereka luar biasa banget kemarin. Dan ternyata di daerahku itu di Hoima itu masyarakat aslinya itu beragama Nasrani. Jadi sebenarnya muslimnya itu cuma 16% aslinya. Makanya nggak ada pembangunan masjid. Oh, nggak ada masjid gara-gara mayoritas Nasrani ya? Iya, gitu. Tapi orang Nasrani nggak menolak?
Nggak menolak. Uganda loh, Uganda. Iya, nggak menolak di sana. Masa kita kalah sama Uganda? Bahkan teman-teman Nasrani yang ngambil airnya di tempatku. Awalnya cuma mau bengin sumur, Umur. dapat masjidnya. Ya. Alhamdulillah. Silakan makan. Mana yang dia? Wah, ngeri, cantik saudara nih kafe. Iki ana wong Nyasar. desa ning pondok iki lho. lagi golek berkah, lagi golek berkah. Lagi golek berkah. Gimana? Denny. Aku mulai hari ini udah gak mau tampil-tampil di sekolah lagi, say. Sehat kamu sayang? Ya wes. Tampil di mana ini? Sekarang? Oh ya wes. Awakmu ning Jawa? Jadi enggak dihapusi EO sini Mandala Krida kuwi. Yang malam ini harusnya di Mandala Krida. Kowe nang Yogya iki? Nang ndi ning kuwi tak? Nang kuwi tak apa nang ndi? Boten iki ning kafe kopi ngoten niku lho. Bon mari, Boten wani lho. Ya wis hati-hati. Wedi mergo ora duit. Wedi mergo kurang duit. Ya. Wis dijogo bela lho wedi. Ya. Ampun. Ya wis. Hati, Nunun. Dulu itu dia mau minta foto aku sama itu. Nunggu di pendopo belakang itu berjam-jam. Ngenteni saya. Celek gue. Pertama kali di lagunya mulai laku, kemudian di kampungnya dia mau ngundang aku ngaji. Semua orang kampung nggak percaya. Kok Denny Caknan mau ngundang Gus Miftah itu nggak ada yang percaya. Mau membiayai dari mana? Sampai sejauh itu Denny itu. Wes tak semangati dari awal. Iso ya. Makanya aku yakin dia itu long term karena dia bisa bikin lagu. Sustainable-nya dia panjang. Karena yang bisa bikin lagu apalagi aktif itu seperti Denny itu kan jarang. Gemuk atau kurus itu pilihan. Makan enak itu kewajiban. MasterChef kalah itu ujian. Tapi sukses sekarang Gus udah Gus. Tapi alhamdulillah jualannya laku. Jadi ternyata rezeki itu nggak ada kaitannya dengan menang atau kalah. Iya. Yang menang ini loh Gus ditanya Gus. Gih. Foto dulu sama bunda nih. Nih. Aku kalau susah dia pasti menang pasti saya. Masakin. Mau masakin di sini, santri. di sini. Ya, Masya Allah, kapan? Monggo. Ya, aku jadwalnya Gus mau. JG, siap-siap. Oke. Mas airdrop aku Mas. Di airdrop pakai HP-nya siapa itu? Yeah. Ingat, memaafkan itu tidak bisa menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Betul? Makanya kenapa ciri orang bertakwa itu salah satunya adalah wal afina anin nas. Orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Ibu bapak ngapunten. Contoh yang diajarkan Kanjeng Nabi itu saling menyalahkan apa saling minta maaf? Saling minta maaf apa saling menyalahkan? Saling minta maaf. Rebutan salah apa rebutan benar? Rebutan salah apa rebutan benar? Rebutan salah.
Contoh, Nabi pulang dari masjid kemalaman. Pulang ke rumah, ketok pintu, Siti Aisyah istrinya ternyata sudah tertidur. Pintu diketuk. Assalamualaikum sampai 3 kali, ternyata istrinya tidak mendengar. Apakah Nabi marah? Tidak. Ini Nabi, manusia paling mulia, manusia paling suci, dia maksum. Maksum itu apa? Terjaga dari perbuatan dosa. Maksum itu pasti masuk surga, nggak mungkin masuk neraka. Manusia mulia, khalifah, presiden. Ketuk pintu, istrinya nggak bangun, apakah beliau marah? Tidak. Beliau memutuskan untuk tidur di depan rumah. Coba kalau suami sekarang pulang ke rumah, ketuk pintu, istri nggak membukain pintu, kira-kira tidur depan rumah apa marah? Bojomu ikhlas apa marah? Marah. Bu, seneng suami pemaaf apa pemarah? Bapak-bapak tak kasih tahu rahasianya. Anda punya istri galak, mohon maaf, Anda punya istri manut, punya istri taat, punya istri yang manut sama suami, Anda berpotensi menjadi raja. Tapi kalau Anda punya istri yang suka marah-marah dan galak, Anda berpotensi menjadi wali. Kalau istrimu kadang-kadang manut, kadang-kadang marah, insya Allah berpotensi menjadi raja wali. Makanya kalau bunda ini gak pernah marah, malah saya bingung. Jangan-jangan saya hanya menjadi raja. Tapi kalau kadang-kadang bunda marah, kadang-kadang manut, saya seneng, berarti saya menjadi raja wali. Kalau King Abdi ini insya Allah raja singa. Raja masak. Kue yang ngerti toh. Iki melu Master Chef menang apa kalah? Ibu bapak, begitu pagi hari Siti Aisyah bangun, buka pintu kaget. Kenapa ada manusia mulia yang tertidur di depan rumah? Apa yang dilakukan Siti Aisyah? Beliau menangis. Pegang kakinya Nabi sambil minta maaf. Ternyata membangunkan suami itu ada caranya, Bu. Caranya bagaimana? Kalau suaminya subuh belum bangun, pegang jempolnya, dilus-lus. Mas, tangi mas. Pegang jempol kaki, belum bangun, pegang lebih atasnya, kakinya. Mas, bangun. Pegang kaki bawah, belum bangun, pegang dengkulnya. Pegang dengkul belum bangun, pegang atasnya, pahanya. Mas, bangun. Dipegang pahanya belum bangun, pegang lagi atasnya. Utakmu ki mikir apa? Pegang perutnya. Kok malah pegang titiknya? Akhirnya Siti Aisyah melihat Kanjeng Nabi bangun, apa yang dia sampaikan? Nabi, suamiku, saya minta maaf karena ketika engkau pulang aku sudah tertidur. Jawaban Nabi apa? Aisyah, ini bukan salahmu tapi salahku. Kenapa? Karena saya pulang dari masjid sudah terlanjur malam, terlalu malam. Padahal pulang dari mana, Bu? Masjid. Kadang-kadang suami kita itu pulang kemalaman marah-marah, padahal pulang dari tempat karaoke. Maka malam hari ini saya minta maaf karena saya meyakini, memahami, menyadari bahwa dari sekian banyak orang yang paling banyak salahnya adalah saya. Tolong saya dimaafkan. Kalau ada janji saya yang belum terbayar, tolong diingatkan. Kayak ini umpamanya yang kemarin dapat hadiah umroh, ini baru bisa diberangkatkan besok setelah musim haji. Jadi sebelum ulang tahun berikutnya. Dan tadi Kak Igun menyampaikan ke Abah, insya Allah besok ulang tahun Kak Igun mau datang lagi. Siapa yang seneng sama Kak Igun ngacung? Alasannya apa? Enggak, saya mau nunjuk salah satu, kalau alasannya bagus tak kasih uang. Karena beliau pernah ditantang sama Deddy Corbuzier untuk diet itu kan, tapi dia tidak menggunakan uangnya untuk pribadi, apa, tapi untuk sedekah atau membangun masjid. Tepuk tangan tuh Kak Igun. Saya itu gurunya Deddy Corbuzier. Sing Islam ke Deddy Corbuzier. Orang tahu diwenehi duit gitu loh. Malah Kak Igun diwenehi duit. Dan cok Deddy ya.
Ya udah kasih 300.000, 300.000. Saya itu kemarin ngamati di media sosial toh. Jadi Kak Igun itu nitip uang ke King Abdi untuk dimasakkan di bulan Ramadan untuk ngasih buka puasa orang lain. Subhanallah. Jadi kalau kelasnya Mas Kak Igun itu ngasih, kelas kamu menerima. Kelihatan wajahmu kayak kotak infak ya. Jadi konsep adil itu meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Maksud saya apa? Kalimat fastabiqul khairat di dalam Al-Quran itu bukan memperebutkan satu posisi yang diperebutkan oleh banyak orang. Tapi jadilah yang terbaik di posisi masing-masing. Kak Igun jadi artis, jadilah artis terbaik. Itu namanya fastabiqul khairat. King Abdi jadi tukang masak, jadilah tukang masak terbaik. Anda yang jadi guru, jadilah guru terbaik. Anda yang jadi santri, jadilah santri terbaik. Anda jadi tukang foto, jadilah tukang foto yang baik. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga mohon maaf, kita nggak bisa membandingkan hidup kita dengan hidupnya orang lain. Contoh, Abah dibandingkan dengan Kak Igun, pasti nggak akan ketemu. Kak Igun eksis dengan segala kemampuan dan kelebihannya, Abah eksis dengan segala kemampuannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena saya meyakini Kak Igun, semua manusia lahir pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Di balik setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan di balik setiap kelebihan pasti ada kembalian. Setiap kelebihan pasti ada kembalian. Kalau saya dipaksa suruh menjadi seperti King Abdi, saya jelas gak mampu. Jelas gak mampu. Mosok tangannya wong ganteng mampu bumbu dapur kan gak mungkin, gak mungkin. Kalau kayak King Abdi dipaksa seperti Gus Miftah, seperti Abah, kira-kira bisa apa enggak? Susah. Ngokon ngaji malah, Bapak Ibu ini terasi. Sehari juga sama. Sehingga mohon maaf, apa yang Allah ciptakan itu indah sesuai dengan proporsinya. Rambut ini indah kenapa? Karena berada di atas kepala. Begitu dia keluar dari kepala, jatuh ke makanan, kira-kira menjijikan apa menyenangkan? Menjijikan. Walaupun rambut ini kelihatan menyenangkan ketika berada di atas kepala, tapi masuk makanan jijik. Itu baru rambut, apalagi gigi. King Abdi masak sayur asem enak, tapi untune tiba. Lah langsung kebayang cangkeme Abdi toh. Kira-kira sudah mangan nambah nafsu makan apa zizi. Itu namanya konsep keadilan. Sehingga kita melihat orang lain itu dari segala sisi positifnya, jangan dilihat dari sisi negatifnya. Kesalahan kita itu satu Bapak Ibu, selalu melihat orang lain itu kekurangannya bukan kelebihannya. Dari semua yang dilakukan oleh Ivan Gunawan umpamanya, artis yang terkenal baik hati, suka sedekah, suka berbagi. Tapi kadang-kadang yang dilihat dari seorang Igun apa? Kekurangannya. Jane iki Igun ki lanang tenan apa ora to? Pertanyaan saya begini, apa hak Anda untuk ngurusi karakternya Ivan Gunawan? Hakmu apa? Sajanjane Ivan Gunawan kayak iso ngaceng apa ora umpamane? Pertanyaan saya, hakmu apa? Loh, aku ki ngerti utek-utekmu ki lho. Aku ki paham. Kita nggak boleh ngurusi personalitinya orang lain, betul? Hak kita apa? Yang dilihat seharusnya apa? Kelebihan orang lain, jangan melihat kekurangan orang lain. Makanya tugas kiai itu berat Kak Igun. Karena menurut Imam Al-Ghazali, kiai itu harus punya satu karakter ini. Apa? Alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Kiai itu harus melihat umat dengan kacamata kasih sayang, siapapun itu. Makanya kenapa? Saya tidak anti dengan orang yang banyak dosa. Kenapa? Karena Allah itu membenci perbuatan dosa tapi tidak membenci orangnya. Umpamane orang punya telat di atas bibir atau di bawah mata, jadi kelihatan cantik. Contohnya siapa? Bunda. Ini tai lalat berada pada posisi yang tepat. Tapi juga ada tai lalat yang posisinya kurang tepat. Sehingga ketika dia muncul nggak nambah keindahan. Contoh, tai lalat yang dhuwur silit.
Maksud saya apa? Kalau orang hanya melihat tai lalatnya toh akan jijik, hitam, nggak menarik. Tapi ternyata walaupun dia tidak menarik, ketika dilihat secara global, secara menyeluruh, dia akan nampak keindahannya. Itulah bagaimana kemudian Allah memotivasi kita, sejelek apapun kita, mari memberikan sumbangsih kebaikan kepada orang lain. Nggak harus nunggu kaya seperti Kak Igun. Orang miskin itu sedekahnya apa? Sederhana. Sedekahnya orang miskin itu dengan menjaga kehormatannya, tidak minta-minta kepada orang lain. Betul. Orang kaya saja kalau berbagi kayak Kak Igun, itu nggak boleh lo merengut. Kak Igun ngasih orang sambil cemberut itu nggak boleh. Makanya kalau orang kaya sedekah dengan hartanya, orang miskin sedekah dengan apanya? Senyumnya. Yang paling celaka wes kere merengutan, kere nggak pernah senyum. Uangnya ya teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya bisa ada di kediaman sahabat saya Gus Miftah. Kehadiran saya malam hari ini bukan sebuah kehadiran yang dijadwalkan berbulan-bulan atau berhari-hari, tapi apa yang kita sekarang kerjakan, pertemuan ini adalah sebuah kehendak Allah. Hanya dalam hitungan satu hari ternyata kita berada di kota yang sama, lalu Gus mengundang dan akhirnya kejadian. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi malam hari ini. Gus, aku jujur baru pertama kali ada di mimbar pengajian seperti malam hari ini. Biasanya kalau di panggung gini saya joget, tapi saya baru sekali menghadiri acara sebesar ini. Untuk Bunda, aku mau kasih tugas buat Bunda ya. Dalam waktu dekat aku titipkan 1000 kerudung untuk dibagikan. Jadi nanti biarin tugasnya Bunda yang ngatur. Jadi nanti kalau saya datang ke sini lagi semuanya kerudungnya manja. Jadi kerudungnya bukan yang lain ya. Apalagi yang pink. Saya adalah tipe orang yang sebenarnya tidak pernah memperlihatkan di saat saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buat saya hubungan saya dengan Gusti Allah itu hanya saya dan Allah yang tahu. Tetapi setelah saya melihat saya punya follower yang banyak, kok followerku itu lebih seneng kalau melihat postingan-postingan yang isinya itu menyudutkan saya. Jadi kurang lebih setahun ini akhirnya saya memutuskan untuk tidak diam. Supaya orang-orang tahu apa yang selama ini saya lakukan. Tadinya niatnya ya wes aku meneng wae. Nanti kalau di saat aku nggak ada biar orang-orang pada cerita. Tapi kalau saya selalu berada di posisi itu sebagai manusia biasa, saya juga ingin untuk bisa membela diri saya. Opo toh bisa opo toh? Wis ora ono sinyal nyambung wae iki lho. Jadi inti pada malam hari ini adalah malam hari ini bisa saya jadikan sebuah kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Bisa berada di kediaman Gus Miftah, bisa bertemu dengan masyarakat semuanya, dan saya berharap bahwa silaturahmi ini tidak putus dan kita bisa akan terus bertemu. Kita semuanya sehat. Amin. Rezekinya banyak. Bahagia selalu. Karena Gus, setelah saya lihat
ternyata menjalani kehidupan itu punya uang banyak, punya harta banyak itu tidak seindah di saat kita punya bahagia. Karena kalau kita punya rasa bahagia, jiwa kita itu tenang. Saya lebih suka jadi orang tenang daripada menjadi orang yang kaya. Enak tidur, enak makan, mau beli apa aja bisa. Tapi semoga kita semua yang ada di sini insya Allah selalu sehat. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya kasih ayat ya aku rak wero alatnya sing ndi to. Tapi di sini juga sepertinya King Abdi ingin menyampaikan sesuatu, King. Ya. Saya Gus, saya tuh pertama kali tahu King Abdi ini. Kalian kenal berapa lama sih? Mungkin hitungan 2 bulan. Lama kita berarti ya? Lamaan kita. Jadi aku tahu King Abdi itu 2 bulan. Aku kira tuh, wih sangar iki tatone akeh. Ternyata pas ketemu tato cium tangan, ma iki lho kok mak itu piye. Jadi saya ini mudah untuk dekat dengan siapapun dan saya tidak pernah memilih siapapun untuk bisa dekat dengan saya. Apa yang mau disampaikan oleh King Abdi? Nah, kalau menurut Abdi, sosok Ivan Gunawan di matamu. Matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini sedikit cerita aja, makanya kenapa kok saya ke Mas Igun saya manggil emak ya, karena Biar dibelikan kulkas. enggak, bukan seperti itu malah. Jadi kan memang saya kan ditinggal almarhum ibu kan udah lama ya. Terus ketika emak ini tiba-tiba merespon di Instagram saya itu karena apa? Karena setiap saya ngonten itu dapur saya jelek, terus kompor saya busuk, dan pada akhirnya Magic jar dibanding, Magic jar hancur ya. Terus akhirnya aku kaget kok tiba-tiba itu loh kompormu kok jelek banget, tak kirimi kompor gitu. Setelah dikirimi kompor terus ngelihat kulkas yang udah ngembang kayak gitu, dikirimi kulkas segala macam, sampai pada akhirnya kok waktu saya ke Jakarta karena harus operasi itu sampai disuruh nginep di rumahnya emak sama istri saya gitu. Dan yang kemarin yang menurut saya itu adalah hal yang paling kenapa kok saya harus panggil emak itu, karena ketika saya habis operasi dan saya waktu kondisi menggigil pun beliau itu kayak ngerumat saya di rumahnya itu kayak anaknya sendiri kayak gitu. Dan yang terakhir juga yang saya juga nggak nyangka itu, saya habis operasi waktu mau hari raya harus ngeluarin dana yang lumayan besar ya, mendadak tiba-tiba emak kan, karena saya kan meskipun sakit itu mood saya adalah masak ya, jadi lihat pembantu di sana kan pada banyak yang pulang, akhirnya saya masak gitu, mendadak saya dikasih berlian nih Gus. Yo, rasa pamer aku ya duwe. Spontan aja dan langsung pakaian sekepepet apapun jangan dijual, tapi yang nawar banyak Gus, yang nawar banyak, cuma saya dalam hati kayak kok dikei kok gak sak surating maksudnya gitu. Oh matane saya. Jadi itu cuma itu Kalau saja. kamu berani jual tak kuampleng gue. Jadi pelajarannya adalah besok kalau ngonten tolong pakai barang-barang yang jelek ya. Enggak, aku tuh gini Gus, aku tuh Kenapa kok kamu baik? jadi aku tuh maksud aku gini, aku tuh orangnya spontan Gus. Aku tuh nggak bisa misalnya contoh ada acara narok proposal di meja, nggak bakal tak bantu Gus. Tapi aku tuh ngerjain tuh bener-bener pakai batinku gitu, pakai rasaku gitu. Kok bisa kena, bisa ini. Makanya kalau banyak orang yang gini, kenapa kok Igun mesti bikin masjid ke Uganda, ke Afrika, kenapa nggak di Indonesia aja gitu. Tapi aku itu memang orangnya spontan Gus. Jadi awalnya tuh Gus, aku waktu di Uganda itu awalnya ada orang posting di Uganda itu susah air bersih Gus. Jadi mereka itu minum air minumnya itu dari genangan
genangan air yang coklat itu loh Gus. Kotor ya. Kotor. Terus udah gitu, ya udah aku spontan aja, oke bikin sumur gitu. Dan sampai saat ini akhirnya sumurnya aku kasih nama sumur ibuku Erna Gunawan. Jadi aku berharap nanti kalau ibuku nggak ada, amal ibadahnya mengalir terus seperti air yang aku buat. Terus pas aku lihat masjid, aku ngeliat postingannya, mereka itu sholat di bawah ranting. Bawah pohon ya. Di bawah pohon gitu. Dan di Uganda itu mayoritas beragamanya itu non muslim. Dan muslimnya itu hanya 16-17%. Jadi kemungkinan di sana memang kurang diperhatikan Gus gitu. Jadi akhirnya aku buatlah di sana satu-satunya masjid yang warnanya putih Gus. Di antaranya tuh masjidnya kuning, biru, hijau gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu, aku kok kemarin pas sampai di Uganda aku kok rasanya hidup aku kok random banget ya gitu. Loh kok aku bisa ada di Uganda gitu yang harus naik pesawat kemana-mana dan aku ngebayangin di sana tuh kayak welek, kayak aku takut nggak bisa hidup, nggak bisa apa. Tapi ternyata Allah tuh kasih banyak kemudahan. Sama seperti aku ketemu makhluk ini. Jadi aku ngelihat, anak ini seru ya gitu, karena kalau kita main handphone itu kan kadang Gus scroll ketemu ada ini ada itu ada apa gitu kan. Makanya aku ngeliat kok nih orang masak kompornya jelek, wes mukanya jelek, kompornya jelek ya kan. Jadi semuanya tuh serba spontan aja sih Gus gitu. Dan aku dalam hidupku yang ingin aku jalanin saat ini adalah aku hanya ingin menjadi perpanjangan tangan buat orang-orang yang memang membutuhkan. Subhanallah. Jadi mungkin itu aja yang pengen aku sampaikan. Bukan berarti mas aku dong mas aku dong mas. Aku nggak bisa seperti itu gitu. Jadi semua itu ya karena memang sudah seperti itu jalannya gitu. Jadi kemarin kan mas siapa namamu? Abdi. Iya. Abdi. Jadi iya nih kemarin gulanya tinggi banget Gus. Jadi saking jo maca handphone sih orang lagi ngomong. Enggak, aku cari chatting kita dulu. Oh iya oke cakep. Jadi dia ini gulanya tinggi, udah gulanya tinggi sampai nyerang mata. Matanya hampir kena. Udah kena. Sudah. Jadi dia ini nggak bisa ngelihat. Sekarang aku pakai baju apa toh? Pakai batik. Oh coklat, sehat, sudah berarti itu udah sehat. Kemarin nggak bisa ngelihat. Kemarin Tapi kalau sampai lihat dituntun. duit sama cewek cantik masih bisa lihat. Kalau duit masih lihat Gus. Kalau duit masih lihat. Kalau cewek insya Allah udah enggak. Udah enggak. Kalau duit masih lihat. Ini live Gus, dilihat istri saya nanti. Jangan. Cuma memang saya bersaksi ya. Saya bersaksi kalau Emak Igun ini memang benar-benar orang yang super random beneran. Orang yang super random. Saya itu orang yang dugal memang super dugal. Orang yang nakal saya orang paling nakal. Dugal. Oh. Dugal itu mokong banget. Dan alhamdulillah di tahun saat ini saya itu mulai lahir sampai tahun kemarin itu nggak pernah melakukan puasa dan segala macam. Tapi ketika Mak Igun potong, tak lakuin potong. Kemarin oh, jadi rambutnya kamu potong rambut tuh karena potong, Mak iya, Igun. potong. Terus gini, kamu hari ini puasa apa enggak? Alhamdulillah Mak aku puasa, bener puasa, bener. Ya wis, kamu cek WA-mu, tak lihat tiba-tiba ditransfer uang 100 juta dan itu cuma disuruh untuk karena kamu puasa, kamu berbuka siapin 4.000 porsi dadar beredar untuk kamu bagiin ke orang-orang. Itu Mak Igun. Terus aku sampai kaget, loh Mak, sama ini ngapain kok beli makanan sebanyak ini? Ini 100 juta loh, nggak akan mati. Kamu amal 100 juta nggak akan mati ngasih makan orang. Itu aku sih kayak, oh gitu ya. Kemarin sebulan 30 hari kamu puasa berapa hari? Saya sehari itu toh. Oh enggak toh Mak. Ora toh. Enggak toh. Sehari itu toh itu. Wedian Enggak. Saya itu 1 bulan. Enggak. Ojo ngono toh. Ya wis 2 hari toh. Enggak. 3. Aku bolong itu 10 hari sebelum hari raya karena harus operasi. Sebelumnya puasa. Karena memang belajarnya sama diet. Belajarnya sama diet. Oh, niatnya diet. Maksud aku gini loh Gus, istrinya itu kan ibadahnya taat toh. Iya kan? Kalau istrinya sholat, ngaji, dekne baringan ngono ya kaya diyasinin mbek bojone ngono loh. Jadi kan aku bilang, lu bangun nggak? Kata aku gitu.
Karena memang ini Gus, hampir 1 tahun ke belakang itu banyak perubahan di kehidupan rumah tangga saya. Jadi aku itu, Kamu udah gak duga lagi? iya, karena aku itu setiap hari ngelihat istriku yang aku bangun jam 2, istriku ngaji. sudah sholat, udah ngaji. Terus aku bangun subuh, istriku udah ngaji. Jam 8 aku bangun Jangan lagi. ngomong bangun subuh, kamu pulang ke rumah subuh. Iya, aku pulang ke Gitu rumah enggak? subuh. Aku Ayo. pulang ke rumah subuh maksudnya. Bangun subuh toh. Aku pulang ke rumah subuh itu ngelihat istriku sholat ngaji. Kamu pulang ke rumah subuh kemana aja? Nah, ini nanti. Jadi ya itulah Gus, apa makanya sampai istriku tuh nggak pernah nuntut aku untuk sholat, tapi pas ketika aku tanya, selama kamu menikah sama saya 10 tahun, hal apa yang paling kamu inginkan dari saya? Jawabannya apa? Aku kepingin kamu pimpin sholat gitu. Mas, Itu aku makanya sekarang Abdi belajar. pilihannya cuma 2, kamu sholat atau saya sholatkan Abdi. Gitu. Jangan Gus, celengannya masih belum nutuk Gus. Jangan didoain itu Gus. Gitu dia. Nggih, nggih. Jadi kamu merasakan ketika ketemu dengan Kak Igun ini vibe-nya positif. Sangat banyak perubahan dan sangat banyak hal positif yang saya tangkap, yang saya dapat dan saya pelajari. Banyak banget. Jadi kalau istrinya suka ngaji kok suaminya ndugal, saya jadi ingat Fir'aun. Aduh, ya. Loh. Fir'aun itu nuakal ngaku Tuhan tapi istrinya itu wali, namanya Siti Asiyah. Istrinya itu rajin ibadah, suaminya bajingan kayak Fir'aun. Kok ndelah yono ning Malang. Untung ketemu Igun. Lah mau saya begini, sumber kebaikan tuh bisa datang dari siapapun. Tidak harus dari ustadz, tidak harus dari kiai, tidak harus dari pondok pesantren, betul? Makanya kenapa Abah sering bilang, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Coba Anda bayangkan, Kak Igun, mohon maaf, followernya Kak Igun berapa di Instagram? Enggak banyak Gus, 32,8 juta. Coba. Umat Kak Igun 32 juta. Kalau Abdi berapa Abdi? Dicek. Ya kui followerku kabeh kok dene numpang tenar be aku ya piye. Pansos sih pansos. Berapa di Abdi? 600.000. 600.000, 90%-nya hatersnya, gitu. Pembencinya itu loh. Coba Anda bayangkan, kalau ada satu postingan kebaikan dari Kak Igun, kayak kemarin saya posting, Kak Igun ngeliatin anak-anak di Uganda ngaji. Saya kolaborasi sama Kak Igun ditonton sekian juta orang. Coba, setiap postingan kebaikan Kak Igun dilihat 32 juta orang. Saya aja cuma 2,6 juta. Artinya apa? Sumber kebaikan itu bisa datang dari siapapun. Bahkan dari anak kecil sekalipun. Kalau saya mohon maaf, bahkan dari lonte sekalipun. Makanya kenapa Kak, saya itu kok suka ngaji di lokalisasi. Kalau Kak Igun hari ini bagi jilbab sama ibu-ibu 1000. Saya itu punya torekoh, Gun. Saya itu sering berbagi mukena di tempat-tempat lokalisasi dan klub malam. Kayak Maaf, beberapa Gus, nggak pernah ketemu. pas saya bagi dia pas di kamar, jadi nggak kelihatan. Orang bilang begini, ah ngapain Gus bagi-bagi seperti itu. Sampai kemarin saya kirim di Bose Bali untuk mbak-mbak LC. Berapa mbak-mbak yang butuh mukena? 200 orang Mbah, tak kirim. Di Batang juga sama. Pertanyaannya begini, apa ada manfaatnya Gus? Ternyata ada Bu. Begitu mereka nerima pembagian mukena dari Gus Miftah, mereka punya beban mental. Ah masa nerima mukena dari Gus Miftah saya nggak sholat. Awalnya terpaksa. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Karena kebaikan itu perlu dipaksa. Ikhlas itu juga perlu dipaksa. Jadi mungkin awalnya Kak Igun pamane berbagi sesuatu kurang ikhlas, bagi saya nggak ada masalah. Lebih baik tidak ikhlas tapi memberi daripada ikhlas tapi tidak pernah memberi. Tolong didengarkan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya anil Imam Malik annahu kana yaqul la tangduru fi dzunubin nas. Diriwayatkan dari Imam Malik, ia berkata, la tangduru fi dzunubin nas. Janganlah kalian lihat dosa-dosa manusia ka'annakum arbabun, seolah-olah kalian adalah Tuhan. Wangduru
ila dzunubikum ka'annakum abidun. Tetapi lihatlah dosa kalian seolah-olah kalian adalah budak. Kita itu sering melihat kesalahan dan dosa orang lain seolah-olah kita yang tuh menjadi Tuhan. Makanya bahasa saya apa, Gun? Kita itu sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain. Kalau ada orang salah kita hakimi, kita tuntut dan macam-macam. Tapi kalau kita punya salah, kita menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Membela diri dengan segala alasannya, betul? Padahal Allah menciptakan manusia itu apa? Untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kita nggak punya hak menghakimi si Abdi. Manusia kok banyak tatonya. Di Purel di Banjarmasin, dulu dari Jogja pindah ke Kalimantan. Lama saya nggak tahu itu siapa. Ownernya di Banjarmasin telepon saya. Bah, ada Purel yang ngefans banget sama Gus Miftah. Maksudnya gimana, Bos? Dadanya ditato Gus Miftah. Loh, fotonya ono, Pak, Bu. Gus Miftah, saya minta untuk dihapus. Alasan dia apa? Karena saya mengidolakan Gus Miftah. Saya bilang, gak harus seperti itu, kamu malah nambah dosa. Saya ditanya, Bah, bagaimana cara tobatnya orang bertato? Gampang, jangan nambah tato. Setuju? Saya nggak nuntut si Abdi untuk menghapus tato. Hak saya apa? Kecuali dia bertanya sama Gus Miftah, Gus, miturut jenengan tato niku pripun? Saya tadi mau masuk ke sini, Sahril sama si Abdi nyopot tindiannya di telinga. Ngapain kamu harus pura-pura baik di hadapan orang? Jadi diri sendiri. Ada hadis bunyinya begini, Igun. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu kata Nabi akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kecuali siapa? Mujahir. Mujahir itu siapa? Orang yang berbuat dosa kemudian menampakkan dosanya dengan penuh kesombongan. Allah itu sudah menutupi aib kita, menutupi kesalahan kita, malah kita umbar sendiri, kan goblok. Makanya kata Nabi, semua umatku dosa-dosanya akan diampuni kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang dengan bangga menampakkan dosa-dosanya. Lah iso ditutupi, kowe maksiat ki urusanmu. Makanya Ardi kalau pulang karaoke jangan bawa wangi, balsem saja. Biar dikira habis keroan sama Kak Igun. Akhirnya orangnya apa? Tolong taunya dihapus. Karena minta nasihat, ya dihapus. Maka ketika saya ditanya, Gus, bagaimana cara bertobat orang punya tato? Jangan nambah tato. Bagaimana tobatnya orang bertindih? Jangan nambah tindian. Gus, apa benar? Kalau orang bertato sholatnya tidak diterima oleh Allah, sing kondo sopo. Kita itu ditakdir sudah mau sujud saja sudah bagus. Soal diterima atau enggak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Gus, boleh enggak orang bertato jadi imam? Boleh. Yang enggak boleh itu sedang bikin tato jadi imam, itu enggak boleh. Oh, nato karo dadi imam yo ora kena kok. Wang duru ila dunubikum ka'annakum abidun. Yang seharusnya kita lakukan itu apa? Melihat dosa kita. Jangan melihat dosanya orang lain. Yang perlu kita pelajari itu apa? Mengoreksi diri sendiri. Karena kalau mengoreksi orang lain tuh nggak perlu belajar semuanya, sudah pinter. Makanya kenapa tadi itu saya tengok-tengok itu bukan lihat apa, saya lihat dulu chatting saya sama Kak Igun, salah satunya ini, tanggal 20 April. Waktu itu Kak Igun bikin status apa, saya bilang, Gun, kalau ada orang iri, Igun nganan saja. Makanya tadi saya bilang sama Igun, tetaplah hura-hura walaupun kamu tidak kaya. Uang bisa dicari, tapi membuat sakit hati orang iri kapan lagi? Kak Igun jawabannya apa? Gus, kamu tuh hebat. Jujur aku kena mental main sosial media. Ngejalanin hidup, kadang aku capek jadi terkenal. Jadi hidup itu kok salah terus. Satu sisi sampai ke titik ini susah. Ini 20 April. Apa jawaban saya ke Igun? Ma Igun inget, lu dijatuhin karena lu tinggi, lu dijelekin karena lu baik, lu dimusuhi karena lu kuat. Ingat kata Gusmu ini, kita tidak bisa atur ombak tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang tapi kita bisa atur bagaimana menghadapi omongan orang. Kak Igun bilang apa? Makasih ya Gus sudah menjadi penguat. Aku sampai nggak tahu mana temen, mana yang bukan temen. Sudah. Maka saya bilang malam ini sama Kak Igun,
Badai itu datang Gun, tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Pulang dari pengajian ini insya Allah Kak Igun menjadi pribadi yang lebih kuat. Amin. Termasuk Abdi, termasuk Sahril. Insya Allah nanti pulang dari sini Sahril tobat, tindiannya ganti tiang listrik. Yuk yang mau syahadat sini dulu. Mbak Gloria, Johannes, udah syahadat dulu sama Kastu. Dipegang mic-nya, ikuti syahadat saya, diikuti ya bareng-bareng, gak usah satu-satu, langsung gak apa-apa. Disaksikan oleh semua yang hadir. 3 orang ini malam hari ini mau masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun. Bahwa ini benar-benar hidayah. Kamu gak dipaksa sama Gus Miftah atau? Enggak. Pak, gak dipaksa kan? Mbak enggak kan? Enggak. Oke, saya itu kalau ditanya sudah berapa orang Gus yang masuk Islam, saya udah lupa. Wah banget, setiap pengajian alhamdulillah ada yang masuk Islam. Kadang-kadang saya tanya, Gun, kenapa kamu jauh-jauh dari Semarang, dari mana pengen masuk Islam melalui Gus Miftah? Kayak dulu dari Australia, Bun ya yang bule itu ya. Kenapa jauh-jauh dari Canberra? Why you will to be a Muslim with me? Because your Islam is relax, enjoy and happy. Karena mereka melihat Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. Ya sudah, apaan can, pagi ini jaluk jilbabnya manja. Bun, 2 orang ini tolong gak usah dikasih Bun. Pakai jilbabing mengganggu mataku Bun. Bunda gak mau pakai jilbabing, lah saya pakai Yuk ditirukan ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu. Ulangi, ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Kalian bertiga sah sebagai seorang muslim dan muslimah dengan 2 kalimat syahadat. Sebagaimana hadis yang saya pahami, semua dosa-dosa jenengan dari kemarin sampai hari ini semuanya dinolkan oleh Allah. Dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah, kembali menjadi suci. Saya minta jenengan semua doakan kami semuanya. Doakan saya, doakan Kak Igun, doakan Abdi, doakan saya, doakan semuanya. Mudah-mudahan kita tetap dengan iman dan Islamnya. Oke, saya kasih Quran satu-satu. Tuh, dikasih Quran satu-satu, Mbak dikasih 1. Ya, kamu sudah punya baju muslim belum? Punya sarung belum? Tak kasih uang beli. Ini. Kamu nanti beli sarung sama baju ya. Ini 1 juta untuk kamu. Nah. Bapak ya, kamu udah punya baju belum? Udah, kamu tak kasih uang 1 juta untuk mas kawin untuk nanti kalau nikah sama istrimu ya. Nah. Itu Mbak pelajar itu, Mbak siapa tadi namanya? Gloria. Ini apa sayang? Mau kena. Ini mau kena sama Quran. Ini mau kena dari Bunda. Nah, kamu beli perlengkapan muslimah, beli jilbab dimanja 1 jutanya. Alhamdulillah. Nanti saya minta yang menjadi saksi Islam kalian Mas Igun sama King Abdi, ya, biar mereka kecepatan pahalanya ya. Yuk kita selawatan hasbi rabbi. Ya. Ngayem ke hati. Jangan pulang dulu sebelum berdoa. Yang penting dungane nggih. Saya minta hadiah Fatihah untuk Mas Ivan Gunawan. Mudah-mudahan istiqomah dengan kebaikan. Amin. Untuk Mas Ivan Gunawan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Mas Abdi sehat terus. Al-Fatihah. Untuk semua hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Untuk almarhum Babe Cabita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim.
Yuk selawatan sing kusuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. La ilaha illallah. Untuk semua hajat kita pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Untuk semua hajat kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dongane bareng-bareng mawon. Uripe selama